Di puncak pato Bukit Marapalam inilah diucapkan ikrar sumpah sakti Bukit Marapalam, yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang menjadi pegangan hidup orang Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Pam. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan mengekspos sebuah bukit yang berada di antara Batu Sangkar dan Lintau. Bukit tersebut bernama Marapalam dengan puncaknya bernama Puncak Pato. Di Puncak Pato inilah para intelektual kaum adat dan ulama melaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan perselisihan yang pernah terjadi antara kedua belah pihak, dan hasil dari pertemuan tersebut lahirlah sebuah sumpah sakti, yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang sampai sekarang menjadi pegangan hidup orang Minangkabau. Sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita. Oke saudaraku, selamat malam. Saudaraku, pada tahun 1808 datanglah 3 orang putra Minangkabau yang telah belajar dari Makkah, yakni Haji Miskin dari Pandai Sike, Padang Panjang, Haji Abdurrahman dari Piobang Payakumbuh, dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik Batu Sangkar. Dan setelah mereka sampai kembali ke daerah masing-masing, mereka melihat apa yang dia pelajari di Makkah tidak sesuai dengan perilaku masyarakat di lingkungan di daerahnya, seperti judi, sabung ayam, minuman keras, dan lain-lain sebagainya yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Melihat kondisi itu, Tuanku Nan Rence bersama Haji Miskin menghimpun kekuatan dari kelompok-kelompok yang sepaham untuk menghadapi kaum adat yang notabene terdiri dari kaum bangsawan dan keturunan Raja Pagaruyung. Namun dalam konflik tersebut kaum adat terdesak dan akhirnya kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Dengan keterlibatan Belanda mendukung kaum adat, maka kaum putih di bawah komando Tuanku Imam mempersenjatai diri menghadapi kekuatan Belanda bersama kaum adat, dan dari sinilah mulai perang Padri itu. Dalam peperangan demi peperangan, akhirnya kaum Padri dapat dikalahkan dan Tuanku Imam Bonjol dapat ditangkap. Dengan demikian maka berakhirlah perang Padri. Dengan berakhirnya perang Padri, maka baik secara langsung maupun secara tidak langsung Belanda sudah dapat mengendalikan Minangkabau dengan orang-orangnya. Disinilah cikal bakal Belanda menjajah Minangkabau. Saudaraku, walaupun kaum ulama kalah di perang Padri, namun kaum muda kedua belah pihak berusaha mencari kata sepakat untuk rekonsiliasi agar tidak lagi mempertentangkan antara adat dan agama, yang tempatnya di Puncak Pato Bukit Marapalam. Kesepakatan tersebut dalam bentuk sebuah ikrar, yakni sumpah sakti Bukit Marapalam, yang isinya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.
Rumusan sederhana janji atau sumpah sakti adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah tersebut menafsirkan bahwa mulai saat itu adat Minangkabau harus didasarkan kepada ajaran Islam. Apabila adat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka adat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai adat Minangkabau. Jadi adat Minangkabau harus bersendi ajaran yang murni, yakni yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sumpah Sakti Bukit Marapalan, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat memakai, dipegang teguh oleh orang Minang sehingga adat dan agama tetap kokoh dilaksanakan oleh orang Minang itu sendiri, baik di ranah Minangkabau maupun di rantau. Baiklah saudaraku, sekarang kita berada di puncak pato Bukit Marapalam. Disinilah diikrarkan sumpah sakti adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Saudaraku, inilah dia lokasi tempat diikrarkan sumpah sakti Bukit Marapalam yang terkenal dengan nama adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Saudaraku, jika Anda berkunjung ke puncak pato Bukit Marapalam ini, ada dua hal yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah kita bisa melihat situs sejarah. Yang kedua, kita bisa menikmati alam yang indah di bukit ini. Di bawah sana kita bisa melihat Tabek Patah. Untuk mengenang jasa para pengikrar dari Sumpah Sakti Bukit Marapalam ini, maka di puncak bukit ini dibuat monumen yang berwarna 3. Di sini juga disediakan tempat istirahat bagi pengunjung yang penat mendaki. Alamnya indah, nyaman. Silakan Anda berkunjung kemari. Di puncak pato ini kita bisa melihat berbagai macam jenis tumbuhan, mulai dari cemara sampai tumbuhan lain. Dan dari kejauhan juga kita bisa melihat jajaran dari Bukit Barisan. Kita bisa melihat daerah Tabek Patah dari ketinggian ini. Saudaraku, inilah dia deretan Bukit Barisan yang bisa kita lihat dari puncak pato Bukit Marapalam ini dan juga Tabek Patah. Oke saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang pedoman hidup orang Minangkabau yang dikenal dengan nama adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat memakai, yang menjadi pegangan hidup bagi orang Minang itu sendiri.
Demikianlah saudaraku, semoga bermanfaat. Silakan di-share jika perlu, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi